الجهاد في سبيل الله والدفاع عن المستضعفين. قال تعالى: ولا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا واجعل لنا من mencetak generasi sebagaimana generasi terdahulu. Inilah Gen Pesan Gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian sahabat beriman? Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan mengangkat tema sejarah kepahlawanan Tariq bin Ziyad. Nama Tariq bin Ziyad terkait erat dengan penaklukan Andalusia. Sampai-sampai selat pemisah antara benua Eropa dan Afrika yang dikenal sejarah sebagai lautan sempit hingga kini tetap menyandang namanya dan akan tetap seperti itu. Selat tersebut dinamakan Selat Jabal Tariq atau Gibraltar. Nama ini dinisbahkan kepada pesisir padang pasir yang menjadi tempat persinggahan Tariq di awal penaklukan Andalusia, serta tempat ia melabuhkan kapal-kapal yang mengangkut pasukan dan persenjataannya. Di sini kita perlu merenung untuk mengetahui siapakah panglima besar yang melintas menuju benua Eropa, menaklukkan Andalusia dan menancapkan pondasi-pondasi Islam di sana, baik dalam bentuk akidah, syariat maupun peradaban selama 9 abad. Banyak perbedaan pendapat di kalangan ahli nasab terkait asal muasal Tariq. Apakah berasal dari bangsa Arab atau bangsa Barbar? Mayoritas mendukung nasab Tariq berasal dari bangsa Barbar. Ia masuk Islam di tangan Musa bin Nusair yang menjadikannya maula. Musa bin Nusair melihat di dalam diri Tariq terdapat kemuliaan, kejantanan, keberanian, dan kemampuan mengatur berbagai hal dengan bijak. Hal ini menjadikan Tariq bin Ziyad masuk ke dalam jajaran orang-orang dekat Musa, sehingga Musa bin Nusair selalu mengandalkannya di tengah-tengah situasi sulit dan sosoknya tidak bisa dikesampingkan. Pada tanggal 5 Rajab, bulan suci yang terpisah dari bulan-bulan suci lainnya, 92 Hijriah, Musa bin Nusair mempersiapkan pasukan campuran yang terdiri dari prajurit Arab dan Barbar. Jumlah pasukan yang dipersiapkan mencapai 7.000 personel pasukan berkuda atau kavaleri dan pejalan kaki atau infanteri di bawah komando Tariq bin Ziyad. Pasukan ini menyeberangi lautan dari Ceuta dengan menaiki perahu-perahu yang telah dipersiapkan Raja Julian untuk pasukan Islam. Tariq mendarat di sebuah wilayah padang pasir hingga kini masih menyandang namanya. Sejumlah riwayat sejarah menyebutkan bahwa setelah pasukan Tariq mendarat di daratan Spanyol, ia membakar seluruh perahu yang mengangkut mereka. Hal ini bertujuan untuk memupuskan harapan kembali pulang di dalam jiwa para pasukan, dan mereka harus menghadapi musuh dengan penuh semangat tanpa putus asa. Hanya saja, sebahagian besar peneliti menganggap pembakaran perahu-perahu tersebut mustahil dilakukan, karena tidak masuk akal seorang panglima bijak melakukan tindakan berbahaya.
yang sama sekali tidak beralasan dalam kaitannya dengan strategi perang. Tariq bin Ziyad bergerak bersama pasukan dari arah barat, tempat di mana ia dan pasukannya mendarat. Di dalam ekspedisi militernya ini, Raja Julian turut serta bersama beberapa pengikutnya. Ia memberikan saran kepada Tariq sekaligus menjadi penunjuk jalan. Tariq pun bergerak menuju wilayah Algeciras yang dikuasai Theodomir, salah satu gubernur Raja Roderick. Tariq pun berhasil mengalahkan pasukan yang menghadang dan menduduki benteng-benteng kawasan tersebut. Para pemimpin wilayah-wilayah barat dikejutkan oleh serangan ini. Lalu mereka langsung mengingatkan Raja Roderick. Raja Roderick segera menuju ke Toledo dan mengirim panglimanya, Edico, untuk menghadang serangan selama ia melakukan persiapan. Namun, Tariq berhasil mengalahkan Edico dan terus bergerak melalui dataran Fontera. Raja Roderick menghimpun seluruh kekuatannya dan mengumpulkan lawan-lawannya. Ia mengumpulkan orang-orang terkemuka, para pemimpin dan uskup di hadapan para pasukan dan pendukungnya, hingga jumlah pasukan Spanyol saat itu mencapai 100.000 prajurit. Berita mobilisasi pasukan besar-besaran ini sampai ke telinga Tariq. Ia pun mengirim surat kepada Musa bin Nusair, sang panglima tertinggi, untuk meminta bantuan. Musa bin Nusair langsung mengirim 5.000 prajurit tangguh yang diakui pemberani, hingga jumlah pasukan Tariq mencapai 12.000 personel yang terdiri dari bangsa Arab dan Barbar. Ketika dua pasukan saling berhadapan di dekat lembah Sungai Ranika, Tariq menyampaikan pidato di hadapan pasukannya, mendorong mereka untuk bersabar dan berperang, serta membangkitkan semangat di tengah-tengah mereka. Ia berkata, "Wahai seluruh pasukan, kemanakah kalian dapat melarikan diri? Lautan ada di belakang kalian dan musuh ada di hadapan kalian. Demi Allah, yang kalian miliki hanyalah ketulusan dan kesabaran. Ketahuilah, di pulau ini kalian lebih terlantar daripada anak-anak yatim di jamuan makan orang-orang hina. Musuh telah menyambut kalian dengan pasukan, persenjataan dan kekuatan yang melimpah, sementara kalian tidak membawa apapun selain pedang. Dan kalian tidak memiliki makanan selain yang akan kalian dapatkan dari tangan musuh kalian. Jika hari-hari lama berlalu sementara kalian dalam kondisi fakir dan kalian tidak menuntaskan satu persoalan pun, kekuatan kalian akan lenyap. Hati musuh kalian tidak akan gentar karena mereka berani terhadap kalian. Maka belalah diri kalian tanpa memperdulikan kesudahan dari persoalan kalian ini dengan memerangi si lalim itu, karena ia telah mempersembahkan kotanya yang kokoh itu kepada kalian, dan memanfaatkan kesempatan ini sangat memungkinkan jika kalian bersedia berkorban. Sungguh, aku tidak mengingatkan kalian pada suatu hal yang aku sendiri akan lari menghindar. Aku juga tidak membebankan kalian untuk menjalankan suatu rencana di mana aku mengorbankan banyak nyawa demi mendapatkan sesuatu yang tidak seberapa. Begitulah sejarah kepahlawanan Tariq bin Ziyad dalam menaklukkan kota Andalusia dengan pidatonya yang menggentarkan hati-hati orang-orang kafir dan membangkitkan semangat jihad kaum muslimin. Apabila kamu merasa video ini bermanfaat untukmu serta menambah pengetahuan dan wawasanmu seputar sejarah Islam, mari bersahabat dengan kami. Tekan tombol subscribe, like, dan share ke akun-akun media sosialmu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu di video yang berikutnya. Kita akan membahas kisah-kisah heroik yang tidak kalah hebatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.